ke Pak Anton terlebih dahulu. Pak Anton, produktivitas kebun kelapa sawit masih dinilai rendah. Apakah Anda melihat bahwa permajaan sawit ini bisa dikatakan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit? Bagaimana Anda menilainya? Ya, itu salah satu upaya yang memang harus kita lakukan. Sebagian sawit kita itu sudah tua ya, lebih dari 25 tahun. Itu memang sudah seharusnya diremajakan. Tapi dalam masalah peremajaan ini, khususnya yang menyangkut perkebunan rakyat, satu hal yang harus hati-hati adalah penggunaan bibit unggulnya. Karena di Tenggarai ya, masyarakat ini ya banyak yang menggunakan bibit-bibit asalan gitu. Karena ketersediaan dana yang terbatas. Ini kerugiannya nanti setelah sekian tahun berbuah baru terasa. Ini barangkali yang pemerintah dalam hal ini BPDPKS betul-betul memberikan bantuan ya dalam masalah peremajaan sawit ini dengan menyediakan bibit-bibit unggul yang memang sesuai untuk perkebunan rakyat. Kalau perkebunan swasta atau perkebunan yang melalui BUMN, saya yakin mereka sudah paham betul mengenai bibit unggul ini. Tapi kita harus concern pada perkebunan rakyat ini yang memang harus betul-betul didukung dengan all out. Karena mereka juga besar jumlahnya ya. Selain tadi yang Anda highlight terkait dengan penggunaan bibit unggul ketika melakukan peremajaan sawit, sebetulnya agar program peremajaan sawit ini terakselerasi, apalagi sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Pak Anton? Begini, ini sebetulnya terkait dengan dana peremajaan sawit dan juga program perluasannya yang saat ini terus terang dirasakan masih sangat lambat dengan dana yang juga masih relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan lain. Jadi ini sebetulnya sangat disayangkan karena dana itu ada, banyak, sangat banyak. Ya, saya lihat saja dari laporan BPDPKS, itu terkumpul sekitar 35 triliun 2022. Kemudian penggunaan dari 36 triliun, hanya 1 triliun untuk peremajaan sawit. Kan masih jauh. Ya. Dan sedihnya adalah dari 36 triliun itu, 34 triliun untuk biodiesel. Jadi kita bisa lihat dari laporan BPDPKS, laporan tahunannya ya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini sudah tepat kebijakan seperti ini? Kalau alasannya untuk memproduksi biodiesel perlu disubsidi, kan subsidi sudah ada di akhir pada waktu kita konsumen membeli diesel. Kenapa tidak itu saja yang dioptimalkan? Pandangan Anda Ya. proporsionalnya idealnya Jadi, ini berapa Pak alokasinya untuk peremajaan sawit, Pak? Ya, kebetulan datanya tidak di tangan ya Bu ya. Ini tentunya dilihat dari berapa banyak yang harus diremajakan per tahun ya dari kelapa sawit yang sudah tua. Jadi harusnya ini per tahun target ini harus dipenuhi. Dan saya kebetulan memang tidak di tangan, tetapi saya tahu itu masih rendah sekali gitu. Harusnya kan ini segera ditingkatkan ya, terutama yang untuk perkebunan rakyat. Kembali lagi untuk perkebunan rakyat yang utama ya, karena kalau untuk perkebunan swasta dan BUMN itu saya yakin tidak ada banyak masalah di sana. Tinggal penyediaan bibit unggulnya saja, kemudian pupuknya yang tersedia dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau soal uang, saya yakin mereka punya. Tapi kalau perkebunan rakyat inilah barangkali yang perlu dukungan yang all out dari pemerintah.